Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How do you do? Well, class, before we start the first lesson today, at first I will introduce myself. My name is Nurul Fatimah. I'm your English teacher, and I live at Pelangitan, Selatan Utara. Well, class, I think enough about myself. Ya, saya kira cukup perkenalan untuk tentang diri saya. Kali ini, Bu Nurul akan menjelaskan materi pertama kita, yaitu tentang greeting dan leave taking. Ya, sebenarnya untuk chapter 1 ini kita ada 4 materi, yaitu greeting, kedua leave taking, ketiga say thank you, dan keempat say sorry. Ya. Jadi tapi kita kupas dua materi, sekali pertemuan 2 materi biar anak-anak lebih jelas, jadi tidak dibahas bersamaan. In the case, dalam kesempatan ini nanti kita akan belajar tentang greeting dan leave taking terlebih dahulu. Oke, kelas. Ya, kita mulai materi yang pertama, yaitu greeting. Greeting dalam there is some trouble in my laptop. Oke. Ya, kita lanjut. Greeting dalam bahasa Indonesia itu artinya ungkapan salam atau tegur sapa, ya. Pastinya anak-anak kalau ketemu atau bertemu dengan orang lain yang lebih dewasa atau sesama teman, pasti kalau sudah kenal pasti kita sapa, ya. Ya, itu yang dimaksud dalam bahasa Inggris itu namanya greeting. Nah, di sini ungkapan salam atau greeting itu dibagi menjadi 2 tipe. Tipe yang pertama, the first type is a formal and the second type is informal greeting. Maksudnya tipe yang pertama itu formal greeting dan yang kedua adalah informal greeting. Formal greeting biasanya digunakan pada situasi resmi atau formal atau yang belum familiar. Maksudnya gini, seandainya anak-anak bertemu dengan orang yang lebih dewasa, dengan bapak ibu guru, dengan orang tua kalian, dengan kakak-kakak kalian, intinya yang usianya lebih dari kalian, anak-anak menggunakan yang formal greeting gitu. Kemudian untuk yang informal greeting ini digunakan pada situasi santai atau sudah familiar atau sudah kenal dengan lawan bicara, dan situasinya itu biasanya tidak resmi atau santai. Contohnya anak-anak ngobrol dengan teman-teman kalian, teman sekelas atau tetangga yang seumuran dengan adik kalian. Nah, itu menggunakan informal greeting. Ya, jadi harus bisa membedakan, bisa menempatkan mana yang dipakai dalam formal greeting dan informal greeting. Oke, kelas, kita lanjut the next material. Nah, di sini ada the kinds of formal greeting. Ini di sini ada beberapa contoh formal greeting atau tegur sapa yang berbentuk formal. Itu contohnya good morning, good day, good afternoon, and then good evening and good night. Nah, tentu anak-anak sudah tidak asing lagi, ya, sudah sering mendengar dengan kata-kata yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk
morning, responnya sama, tetap good morning. Good day juga sama, good afternoon juga sama, good evening, responnya juga sama, good evening. And then good night juga sama, good night. Nah, ini yang mungkin anak-anak ada yang masih baru dengar ya tentang good day yang nomor 2 ini, poin nomor 2. Good day atau good noon. Good day ini digunakan pada jam 12 siang tepat. Jadi benar-benar jam 12 tepat itu alangkah baiknya seandainya anak-anak menyapa dengan Bapak Ibu guru atau orang tua kalian atau kakak kelas kalian itu menggunakan good day. Ya, good day. Good day, bukan day but good day or good noon. Ya, itu jam 12 tepat. Nanti kalau sudah jam 12 lebih, setengah 1 contohnya, anak-anak bisa menyapa dengan good afternoon. Ya, itu. Dan untuk artinya saya yakin anak-anak sudah tahu ya, sudah bisa good morning itu artinya apa ya, selamat pagi. Kemudian good day or good afternoon itu sama selamat siang, bedanya kalau good day itu digunakan untuk jam 12 tepat ya. And then good evening selamat sore, and good night selamat malam. Nah, good night ini digunakan untuk mengucapkan salam tidur. Contohnya kalian mau tidur, mau bubuk, dan good night ini biasanya digunakan setelah jam 9, mulai jam 9 ya. Jadi kalau mau pamitan mau bubuk biasanya bisa menggunakan good night. Good night di sini bisa diartikan selamat malam ya. Seperti itu. Kalau good evening itu kalau di di Inggris sana itu masih sore. Mereka itu menyebut jam 7 itu masih sore. Kalau di Indonesia jam 7 itu kan sudah kayak sudah malam gitu ya. Tapi kalau di Eropa, di Inggris, jam 7 sampai jam 8 itu masih selamat sore. Ya, perbedaannya seperti itu. Oh ya, oke kelas. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Kita lanjut, the next slide. The next slide is, informal greeting. Informal greeting. Tadi informal masih ingat ya? What does the meaning of informal greeting? Masih ingat ya? Informal greeting itu digunakan pada situasi apa tadi? Iya, santai. Pada situasi santai, sudah kenal, sudah familiar. Nah, seperti itu. Nah, di sini contoh informal greeting itu antara lain ada hi, hello, how are you? How is your life? How do you do? How about you? How's everything with you? Bla 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 bla. Nah, mungkin anak-anak di sini yang sering didengar waktu SD dulu mungkin yang how are you, ya kan? Si Bapak Ibu guru masuk menanyakan how are you, iya, seperti itu. Oke, kita kupas satu persatu. Hi, sama responnya hi, hello juga sama hello, how are you, apa kabar. Nah, how are you untuk jawabannya bisa I'm fine, bisa just fine, bisa I'm okay, bisa I'm alright. Ya, itu keseluruhan artinya sama, yaitu saya baik-baik saja. Nah, terus di sini yang nomor 4 ini mungkin anak-anak baru dengar ya, nomor 4 ini how is your life? How is your life? Ini artinya sama. How is your life? How do you do? How about you? How is everything with you? Itu artinya secara keseluruhan sama dengan how are you, yaitu apa? Kabar. Nah, how is your life? Kalau diartikan bagaimana dengan hidupmu, itu juga boleh sih, tapi untuk greeting lebih lebih nyambung, lebih ini diartikan dengan apa kabar. Sama saja dengan how do you do. How do you do juga sama apa kabar. Tadi
di awal pembukaan Bu Nurul menggunakan how do you do kan? Nah, kenapa? Karena how do you do ini digunakan untuk yang baru saja kenal, baru saja ketemu. Jadi mungkin besok kalau kalian ketemu dengan temanmu, karena ini masih daring, mungkin banyak yang belum kenal ya. Nah, besok kalau sudah tatap muka, baru ketemu, untuk greetingnya itu anak-anak menggunakan how do you do. Nah, menggunakan how do you do. Kenapa? Tadi sudah saya jelaskan karena baru saja ketemu. Ya. Nah, itu. And then how about you? Sama, bagaimana keadaanmu? Bagaimana denganmu? Nah, seperti itu. And then how's everything with you? Nah, semua baik-baik saja kan? Nah, seperti itu. Kemudian responnya bisa bervariasi juga. Contohnya kalau disapa, how is your life? Bisa dijawab, no bad, thanks. No bad itu maksudnya apa? Ya lumayan, ya baik-baik saja, lumayan, seperti itu. And then how do you do? Kalau how do you do sama, tetap jawabnya seperti how do you do. Ya, yang perlu diingat, how do you do digunakan untuk yang baru ketemu. And then how about you? Bisa dijawab dengan pretty well atau I'm pretty well, thanks. Pretty well di sini jangan diartikan cantik ya, tapi diartikan saya baik-baik saja. Nah, seperti itu. How is everything with you? Bisa dijawab dengan I'm very well, thanks. Ya, saya sangat baik. Nah, seperti itu ya. Itu yang dinamakan informal greeting. Ya, kira-kira sudah paham ya untuk tegur sapa dalam bahasa Inggris ya. Nah, oke. Kita lanjut ya, next one. Nah, ini yang materi yang kedua. Langsung saya jelaskan saja di sini. Ya, materi yang kedua tadi kalau greeting itu tegur sapa, kemudian kalau leave taking atau parting, ya, leave taking or parting, ya, leave taking or parting. Itu sama halnya dengan greeting. Tapi maksudnya di sini sama halnya itu mempunyai dua tipe, yaitu formal dan informal. Kalau artinya jelas berbeda ya. Kalau leave taking itu artinya itu pamitan atau ungkapan perpisahan. Nah, kalau greeting tadi apa? Iya, tegur sapa. Jadi antonimnya atau sebaliknya gitu ya. Tapi sama-sama mempunyai dua tipe, yaitu tipe formal dan tipe informal. Ya, kita lanjut. Slide itu formal parting atau leave taking yaitu. Nah, ini hampir sama tadi ya. Maksudnya good night yang sama, cuma good night tadi. Good night itu bisa diartikan sebagai greeting, bisa dipakai untuk leave taking. Nah, kalau mau ketemu temannya pada malam hari contohnya ya, ketemu temannya mau pamitan pulang, nah bisa menggunakan good night, see you bye. Nah, itu jadi good night bisa digunakan untuk leave taking, bisa digunakan dalam greeting. Oke, selanjutnya yaitu contoh dari formal parting. Antara lain, nice to see you. Ya, it's nice to meet you. Goodbye. Nah, untuk responnya sama ya. Contohnya good night ya sama. Jawabnya good night. Kemudian nice to see you. Nice to see you. Jawabnya nice to see you too. Nah, it's nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Goodbye. Nah, itu contoh yang formal parting. Sudah paham ya? Oke. Kalau sudah paham kita lanjut yang slide berikutnya yaitu informal greetings. Informal partings ya. Informal partings itu antara lain ada bye, bye, see you later, see you tomorrow, good luck and take care ya. Bye artinya apa? Bye itu artinya selamat tinggal. Kalau bye nanti ada bye ya. Kalau bye itu artinya sampai jumpa lagi. Maaf, sorry. Bye sama bye itu artinya sama, yaitu selamat tinggal. Kemudian kalau see you later itu artinya sampai jumpa lagi. Kemudian see you tomorrow artinya sampai ketemu lagi besok. Good luck, semoga berhasil. Nah, good luck itu ternyata juga masuk parting, ya, termasuk ungkapan perpisahan atau pamitan. Kemudian take care. Take care artinya jaga diri atau hati-hati. Gitu, ya. Gimana kalau anak-anak ini ketemu temannya terus kemudian ungkapan perpisahannya menggunakan bye, itu responnya bagaimana? Kira-kira? Sama ya, tetap itu bye. Kemudian kalau bye responnya bagaimana? Iya, bye sama juga. And then see you later and see you tomorrow bisa sama, yaitu see you. Cukup see you saja. Contohnya leave taking with your friend. Nah, see you later. You can answer see you. See you tomorrow. See you. Nah, seperti itu ya. Kalau good luck, thank you. Karena good luck itu selain sebagai leave taking or parting juga bisa diartikan sebagai ungkapan doa, mendoakan. Jadi kita wajib menjawabnya dengan thank you. Gitu. Kemudian take care tadi artinya hati-hati di jalan ya, jaga diri ya. Nah, jawabnya bagaimana? You too ya, kamu juga, you too. Gitu. Oke class, I hope all of you understand my explanation about greeting and leave taking.
Oke, now we continue the next one. Nah, ya ini yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian perhatikan, harus hafal dan diingat-ingat ya. Ini yang pertama, good morning itu digunakan jam 12 dini hari 00 sampai dengan jam 12 siang ya, dini hari. Kemudian good day or noon diucapkan pada jam 12 tepat. Good afternoon digunakan dari setelah jam 12 sampai dengan jam 18 ya, jam 6. Jadi kalau di Indonesia jam 5 jam 6 jam 5 jam 4 kita mengucapkannya sore, tapi kalau di Eropa di Inggris itu masih good afternoon ya, seperti itu sisanya. Kemudian good evening itu dipakai mulai jam 6 sore sampai jam 12 malam ya. Jadi tapi yang perlu diingat juga ini good night ini, jadi tadi sudah saya jelaskan di awal ya, good night ini juga digunakan mulai jam 9 ke atas. Jadi anak-anak kalau mau tidur pengucapan greetingnya bisa good night. Nah, kemudian kalau good night selain sebagai greeting juga bisa sebagai apa tadi, list taking. Jadi good evening itu saya ralat ya, tidak sampai jam 12. Saya ralat. Jadi good evening ini jam 8 mulai jam 8 sampai jam 9 malam. Kemudian kalau good night digunakan mulai jam 9 dan sebagai ucapan atau pamitan, ucapan tidur atau pamitan atau perpisahan itu ya. Nanti kalau masih ada yang berbelas bisa tanya Bu Nurul ya, langsung japri juga boleh kalau belum paham. Kemudian ya ini anak-anak sering mendengar atau membaca PM. Nah, PM itu artinya apa? PM itu artinya post meridian. Post meridian. Nah, itu digunakan dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jadi kalau jam 1 siang itu nanti menggunakan 13 PM. Nah, kemudian yang IN itu artinya intermedium. Itu dari jam 12 malam dini hari sampai jam 12 siang. Jadi kalau jam 9 pagi itu menggunakan IN ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau di Indonesia itu menggunakan sistem jamnya itu 24 jam, sedangkan kalau di Inggris atau Amerika menggunakan sistem 12 jam, yaitu tadi ditandai dengan menggunakan IN dan PM untuk membedakan malam dan siangnya. Ya, paham ya? Oke, kalau itu kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh dialognya. Ini contoh dialog greeting and speaking. This is a conversation between a teacher and students. Nah, the teacher said, "Good morning, student." And then the student answer, "Good morning, sir. How are you today?" "We are fine, and you?" "Fine too." Nah, good morning ini merupakan greeting. Ya, good morning ini greeting. How are you sama, how are you juga greeting. Ya, itu. Kemudian the next conversation ini dialog yang kedua masih sama ya, ini contoh dialog greeting and speaking juga. Tadi yang dialog 1 list speakingnya tidak ada ya, kebanyakan greeting semua. Nah, kalau di sini jelas sudah ada list speakingnya juga ya. Contohnya dialog antara Almusto dan Umi. Nah, Umi. Nah, ini saya ganti saja ya namanya biar lebih ini. Oh, nggak usah, ini sudah saya ralat. Saya ganti saja biar sesuai dengan ini. Ya. Hai Umi. Nah, ini merupakan greeting. Hello Mus. Nah, hi, hello, greeting. How are you doing? How are you? Greeting. Pretty well. By the way, where are you going, Mus? I'm going to Bandar swimming pool. Will you join me? Yeah. Oh, sorry, I must help my mom in the market. It's okay, Umi. See you next time, Umi. See you. Nah, ini di akhir dialog ini si Umi sama si Almusto sudah menggunakan list speaking. Ya, itu. Gimana, anak-anak? Kira-kira paham dengan penjelasan saya? Kalau masih bingung, nanti bisa bertanya sama Bu Nurul ya, atau bisa dilihat kembali apa yang sudah saya jelaskan. Oke, Mas? I think enough about my explanation in the first chapter, in the first semester. Now, I think enough. Thank you for your attention. See you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.